Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat datang dengan Youth of Indonesia. Episode kali ini kita bersama dengan FKPT Banten berada di Tangerang. Dan episode kali ini tampaknya nuansanya lain. Karena saya sendiri yang biasa didaulat sebagai narasumber kali ini harus berfungsi sebagai host. Saya berusaha menjadi host yang terbaik kalau gitu. Jadi Gen Z, Pak. Jadi Gen Z sekali-kali. Oh, bagus sekali ini. Baik. Dan mudah-mudahan para sahabat, rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara bahkan dunia akan bisa terhibur sekaligus memperoleh pembelajaran yang berharga di episode kali ini. Baik, kita bersama dengan Mas Ezra. Selamat sore. Selamat sore Mas Ezra. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Dalam peran yang berbeda Mas Ezra ini. Iya, biasanya jadi narasumber saja, Bapak juga narasumber, tapi sekarang jadi host ya Pak ya. Baik, ini Mas Ezra. Jadi Mas Ezra kita ketahui sebagai musisi sekaligus sebagai akademisi. Betul. Dan kita bergerak di tengah ada Bapak Kiai Haji Dr. Amas Tajudin selaku Ketua FKPT Provinsi Banten dan juga tokoh masyarakat di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga nih di Banten, Terima kasih Kota Pak Tangerang. Yai ini. Saya harus kagok ini karena sebagai host ini jangan sampai nanti keliru saya dengan Pak Yai. Baik. Terima kasih Pak Yai, terima kasih. Dan berikutnya yang biasa sebagai host kali ini harus berperan sebagai narasumber Mas Popo. Siap ditanyain, Pak. Aduh, baik Mas Popo. Mas Rizky, ya, tapi nama keren dan bekennya adalah Mas Popo. Nah, sebagai pengawal media kita, termasuk podcaster andal kita juga. Baik Ya. Mas Popo, Baik, selamat Pak. bergabung dengan Terima kasih, episode Pak Har. kali ini ya. Siap, Pak Har. Oke, sahabat semua di Nusantara dan juga di dunia podcast saat ini, kalau kita bisa berbincang-bincang, pertama kita coba ini berbincang dengan yang biasa menanyakan ini. Iya, gimana, Pak Har? Mas Popo, Yes, Pak Har. selaku seorang jurnalis, melihat dunia saat ini kita Ya. dengan keragaman dan juga kita tahu setiap daerah memiliki masing-masing karakter. Ya. Nah, seiring juga pada hari ini kita bersama-sama juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Wah, iya, Sebagai betul sekali. anak negeri, anak bangsa ini, kira-kira podcaster. Nah, Mas Popo melihat kondisi pada kacamatanya bagaimana Mas Popo? Iya, baik Pak Har. Ini pertanyaannya sulit sebenarnya. Saya nggak pernah ditanyain soalnya. Saya biasanya nanya. Jangan khawatir Iya. beliaunya seorang jurnalis handal. Jadi kalau saya lihat gini Pak, di media, sekarang kan media itu terbuka sekali. Ada ya yang sering kita pegang aja nih di handphone kita sendiri. Baik. Semua platform itu menyajikan semua tayangan. Iya. Mau yang negatif, mau yang positif, semuanya terbuka, semua orang bisa ngapain aja. Bisa ngomong yang bagus, bisa membuat konten yang positif. Nah itu menjadi kelihatan semua, semuanya terlihat. Jadi saya pikir kalau ngomongin tadi ya, kesaktian Pancasila, anak-anak muda yang bebas berkreasi, saya pikir sekarang ini ya eranya semua keterbukaan dan kita bisa melihat. Nah, kalau kita ngomongin sama teman-teman, ya saya lihat ya alangkah baiknya ya kita membuat konten yang positif gitu ya Pak ya. Betul. Yang mencerminkan ya kalau sekarang lagi banyak, kalau di dunia konten tuh banyak sekali mencerminkan justru konten-konten kedaerahan Pak. Oh, betul. Ya, Jadi ya, yang dulu kelihatannya orang, katakanlah orang ibu kota, orang Jakarta itu menjadi dominan. Nah sekarang mulai muncul, beberapa tahun belakangan ini muncul kreator-kreator, orang-orang dari teman-teman entah dari timur, dari barat,
yang muncul bahkan di dunia film juga sama ya Mas ya. Ya. Film, musik itu juga yang berbau kedaerahan semuanya lagi happening gitu. Nah saya pikir ini adalah satu hal yang positif menurut saya. Kalau dilihat ini ya, menurut Mas Popo sebagai seorang jurnalis, Ya. kondisi yang saat ini dihadapi oleh putra-putri kita, anak negeri ini, Ya. dengan maraknya ya melalui dunia maya dan sebagainya, kira-kira Mas Popo melihatnya gejalanya ke arah mana? Saya pikir justru kita karena tadi keterbukaan ya. Betul. Kita kalau saya punya dua anak yang aktif bermain internet, saya selalu menjagain mereka sebenarnya. Baik. Menjagain mereka apa dari tontonan-tontonan yang mana sih yang mereka bisa tonton. Karena katakanlah sekarang ya, Bapak kalau main Instagram, anak-anak kan anak-anak yang Gen Z atau Iya. generasi Alpha itu mereka nggak difilter lagi. Kalau mungkin di angkatan ya Bapak, angkatan saya sama Mas Ezra sama Bapak mungkin kalau mau nonton tuh kita cari gitu. Akan berbeda ya. Iya kan kita cari apa yang kita suka. Kalau sekarang anak-anak tuh di TikTok lah, di Instagram itu kan semuanya serba gini ya Pak ya. Betul. Itu nggak nyari, tapi ya disodorkan. Konten itu dikasih ini loh, ini konten. Nah konten ini kan ada yang dari luar negeri, Betul. katakanlah ya banyak influence. Katakanlah yang budaya pop ya. Betul. Kan mungkin dari Korea atau dari Jepang atau budaya-budaya barat. Itu kan nggak sama sekali tidak ada filter menurut saya. Iya. Nah, Jadi sebagai orang tua, betul. Nah, saya justru ingin bertanya ini sebagai jurnalis, karena kita tidak hanya sekedar kita menyodorkan sajian ini, tentu kita harus memfilter dulu. betul. Dan juga punya harapan dengan sodoran atau menu yang kita akan sajikan ini. Nah, bagian dari itu Mas Popo tentu mempunyai kewajiban. Kira-kira mau kita apahkan ini? Nah iya, putra-putri makanya kita? kalau sebagai pembuat konten yang suka bikin media, Iya, saya betul, sebagai Mas orang Popo. tua yang juga punya anak, tentu saja kita memfilter dari diri kita dulu ya. Kalau kita Betul. bikin konten, tentu saja konten kita harus positif. Iya, iya. Terus kalau kita punya keluarga, punya anak, kita menularkan itu dengan ya tontonlah yang bijak. Jadi mengawasi anak-anak karena ya tadi karena media itu sekarang semuanya serba bebas. Iya, Kalau iya. tidak kita kasih tahu ini loh yang benar, ini loh yang salah. Nah, Betul. akan mudah sekali kan influence entah dari dalam negeri ataupun yang dari luar sana langsung terinfluence dengan mudahnya diserap sebagai wah ini budaya saya nih. Yang tadi kan kalau kita ngomongin Pancasila jadi value-nya cocok nggak nih? Nah, Iya, gitu. iya. Menurut saya gitu, Pak. Baik, Mas Popo. Ini pada pandangan Mas Popo selaku seorang jurnalis dan podcaster. Iya. Nanti kayaknya seiring dengan musisi dan akademisi. Sebelum kita nanti ke Pak Yai yang harus dituntut sebagai tokoh masyarakat untuk arif dan bijak. Kira-kira bagaimana? Baik, Mas Ezra. Iya Pak Har. Musisi sebagai salah satu ranah yang digandrungi oleh anak-anak muda. Dengan kondisi saat ini, jangan kita tahulah saat ada konser di mana, jangan saja di Indonesia, di luar kadangkala mereka kadangkala sudah gandrung akan pergi ke sana. Nah, fenomena yang terjadi saat ini dengan kita bagian dari negeri ini, Mas Isra. Kira-kira Mas Isra memandang bagaimana peran musik kaitannya dengan anak muda, Mas Isra? Wah, peran musik dengan anak muda menurut saya ini satu hal yang sangat erat sekali ya Pak. Jadi ya musik sebagai hiburan buat anak muda tuh sangat lekat sekali ke budaya anak muda zaman sekarang. Jadi musik itu nggak akan pernah lepas kayaknya dari generasi muda. Ditambah dengan tadi kita ngobrol sama Mas Popo ya akses media sangat mudah sekali sekarang. Dengan ya lihat Instagram, lihat TikTok, sekarang ada di YouTube segala macem, ya mau cari musik apa aja bisa dan itu bisa menyesuaikan sama apa yang memang generasi muda sekarang lagi suka gitu kan. Betul. Nah dari situ menurutku ini musik ini tuh sangat berperan untuk untuk generasi muda untuk menyampaikan budaya-budaya yang let's say budaya Indonesia gitu ya. Iya, betul. Budaya Indonesia lewat musik tuh sangat mudah untuk diserap, tapi juga ada
apa ya, challenge-nya juga, karena budaya nggak cuma budaya Indonesia doang yang Betul, diserap sama generasi betul. muda, tapi budaya dari luar pun juga dengan mudahnya masuk juga kan ke Ya, Indonesia. itulah yang harus kita berbarengan ini, Mas Isra. Bagaimana menumbuhkan, kita tidak bisa ini menampik derasnya arus musisi dengan segala perkembangannya, update dan sebagainya. Namun anak-anak kita harus tertanamkan musik yang dimiliki oleh negeri ini. Betul. Selain baik dari musik Indonesia secara umum, juga musik yang bernuansa lokalitas. Nah, Mas Isra juga sebagai seorang edukator ya, jadi akademisi, kira-kira memandangnya bagaimana? Tadi di sana Mas Popot tadi nyampaikan sebagai seorang edukator di rumah karena beliaunya memerankan sebagai seorang ayah. Iya. Sama lah. Kira-kira beliaunya edukator secara akademisi, memandang anak-anak muda dengan gejala yang ada, bagaimana Mas Isra? Ya pastinya dengan generasi muda yang di istilahnya di sekolah gitu ya, di perguruan tinggi, itu saya melihat juga ini secara perilaku, behavior tuh berbeda lah dari zaman kan. iya. Zamannya aku sekolah sama zamannya sekarang aku ngajarin teman-teman yang lagi sekolah. Betul. Itu kan berbeda ya. Nah, dengan pola perilaku yang berbeda itu pun juga mereka mengkonsumsi apa yang mereka terima itu sangat mudah dengan ya sesimpel dengan handphonenya itu dia bisa menerima informasi banyak sekali kan. Nah, sebagai edukator mungkin aku melihatnya sebagaimana aku dulu belajar, ya aku menyampaikan apa yang dulu aku pelajari dengan ranahnya seperti ini. Mungkin sekarang dengan informasi yang besar, yang banyak sekali itu, mereka bisa jauh lebih banyak explore, Iya, lebih betul, jauh lebih betul, Mas. riset, Iya. gitu, riset lebih banyak. Tapi sebagai edukator di, let's say di lingkungan kuliah, tugas aku mungkin ini lebih mengarahkan bahwa oke nih, nggak apa-apa kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi kita tahu ranahnya nih sebetulnya di sini loh. Let's say kalau misalkan kita ngomongin musik, mungkin banyak musik kita bisa jadikan referensi. Musik Indonesia aja udah banyak banget, musik luar kalau jadiin referensi juga oke. Tapi kalau misalkan ngomongin budaya Indonesianya nih, kedaerahan gitu mengenai musik, ya kita bisa lihat ada musisi-musisi yang patut kita contoh juga kok. Banyak musisi daerahnya ada, misalkan yang pop ada Denny Caknan gitu misalkan, gitu dia bawa lagu daerah, lagu Jawa gitu. Cuman di satu sisi mungkin yang pop juga ada namanya Eka Gustiwana yang dia mencampurkan musik elektronik tapi dengan alat musik tradisional juga gitu. Itu banyak banget referensi yang bisa didapatkan sama anak muda dari sekarang. Baik Mas Isra. Ini tampaknya kita pun juga perlu ketahui karena rangka kita ini kan dikemas di YOI. Betul. Yang merupakan sebuah wadah yang bisa dinikmati oleh putra-putra kita, sahabat kita, teman-teman kita di semua ranah ini. Nah, Karena besok kita juga ada festival juga, oh, Pak. betul sekali. Justru itu kita benar. hadir di sini dan juga menghadirkan pula seorang tokoh, seorang yang memang memiliki kapasitasnya. Beliau adalah Kiai Amas Tajuddin. Jadi beliau sebagai ketua FKPT dan juga tokoh masyarakat di Provinsi Banten. Dengan pola Pak Kiai, YOI Youth of Indonesia Festival yang akan digelar besok. Dari pandangan Pak Kiai selaku tokoh masyarakat dan juga ketua FKPT di Provinsi Banten, Pak Kiai, dengan perkembangan anak-anak muda yang luar biasa ini tadi disampaikan, jadi ada sebuah perkembangan dinamika behavior development ya, yang tidak hanya didukung secara lokal, secara regional, tetapi secara global pula. Nah, Pak Yai memandang peran dari FKPT dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Banten ini bagaimana, Pak Yai? Ya, baik. Memandang keadaan dari perspektif FKPT, budaya dan tradisi masyarakat, kita tidak bicara secara nasional, bicara untuk Indonesia, untuk Banten saja. Itu ada 8 kabupaten kota yang memiliki ciri khas dan budaya kedaerahan.
Ya, Iya, bahkan iya, iya, juga dari sisi musik. iya, Musik iya. yang tentu saja yang diciptakan dari tradisi masyarakatnya, bukan Betul, betul, Pak berasal Yai. dari tradisi luar. Problem sebenarnya yang terjadi, masyarakat secara umum tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki produk budaya dalam berbagai bentuknya lebih unggul Iya, dari iya, produk budaya lain. betul. Misalnya Banten punya produk budaya Iya, yang harus kita akui sebagai sebuah produk unggulan dibanding dengan budaya-budaya daerah di lain di daerah-daerah di se-Indonesia. betul, betul. Apalagi kalau kita bicara secara nasional. Budaya masyarakat Indonesia, kita bangga punya budaya, punya tradisi, punya kegiatan, punya musik dan lain-lain, punya karya-karya yang bagus. Itu jauh lebih bagus dan kita harus kedepankan dibanding dengan produk budaya lain. Yang Baik. dimaksud produk budaya luar. Betul, betul, Pak Problemnya Yai. kita tidak tahu bahwa ternyata kita punya budaya itu. Nah, misalnya kalau ngambil contoh musik misalnya. Betul, Pak Yai. Sejak saya masih kecil dilahirkan tahun 70-an sampai hari ini, tidak ada musik yang ditinggalkan oleh masyarakat. Sepanjang ada produknya, masyarakat musiknya mengetengahkan itu, pasti pemungutnya ada. Yang saya maksud pemungut adalah penikmat. Betul. Misalnya saya ambil contoh musik dangdut. Ya, Bolehlah kita menyebut Raja Dangdut Rhoma Irama misalnya. Sejak dia dinobatkan jadi raja sampai hari ini tidak pernah tergantikan. betul. Kenapa? Karena posisinya lagu apa saja yang dia kembangkan atau lagu apa saja dalam proses budaya dia kemukakan di pasar. Banyak sekali kok yang memungut, yang menyanjung, yang mengikuti dan lain-lain. Nah, problemnya sekarang adalah kehilangan jati diri, bahwa ternyata masyarakat kok lebih memilih musik asing. Nah, ini karena mereka tidak tahu bahwa dangdut yang diperankan itu juga lebih bagus. Nah, di mana sih kita punya posisi kelemahannya? Betul, Pak Yai. Kelemahannya Hmm. para kreatornya mengejar kepentingan pasar, Ya, tapi sebenarnya bukan memasuki pasar baru, tapi menciptakan pasar. Pasarnya sudah ada, katakanlah pasar dangdut. ya, ya. Dengan ya. budaya dan tradisi bisa lagu-lagu daerah masuk ke situ. Tapi kita mau mencoba membuat pasar baru. Tapi pasar baru yang diciptakan bukan berasal dari budaya kita, Ya, ya, dari ya. budaya asing. Betul, betul, Pak Yai. Melalui handphone, melalui YouTube, melalui TikTok. Yang disuguhkan itu tidak berakar kepada kebudayaan lokal, sehingga masyarakat muda seperti kita ini saat ini tidak lagi mengetahui bahwa kita punya budaya yang lebih bagus dari itu. Iya. Nah, Pak Yai, melihat fenomena yang terjadi saat ini, Pak Yai sebagai salah satu tokoh masyarakat yang saya yakin akan menjadi panutan, teladan kita semua. Kira-kira Pak Yai yang diharapkan dengan kondisi ini bagaimana Pak Yai? Ya. Harus kita arahkan bagaimana putra-putri kita? Pertama, ajarkan kepada anak-anak cucu kita, generasi termuda saat ini, sejarah berdirinya bangsa. Dengan seluruh latar belakang, tradisi dan budayanya. Baik, Pak Ya, Yai. saat ini kan tidak ada kurikulum itu di sekolah. Hmm. Masyarakat kehilangan. Padahal dulu kayaknya sekolah ada muatan lokal gitu. Dulu, Iya, dulu betul, kita Nggak tahu betul. sekarang masih ada nggak, Pak? Bahasa dulu diajarkan ada muatan-muatan kurikulum Iya. bahwa penghasil timah terbesar di Indonesia di mana, bahwa budaya angklung berasal dari mana, Iya, betul, budaya Pak Yai. reog berasal dari mana. Kita Betul. mengetahui itu. Hari ini kita tidak memperoleh itu di bangku sekolah. Padahal itulah budaya tradisi kita. Di Banten misalnya, Iya. ketika orang mau menikah, mesti harus ada tarian yang namanya rudat dan yalil. Rudat dan Yalil. Nah, itu di Banten semua masyarakat Banten menikahkan anak putra putrinya itu ada rudat dan yalil. Nah, itu tidak disuguhkan oleh para kreator. Sehingga masyarakat tidak mengenal lagi yang disebut rudat dan yalil itu berasal dari Banten, yang diganti dengan apa sekarang? Saksofon. Bayangkan, diawali dengan ngaji Quran, dilanjutkan dengan saksofon, pengantin diiring-iring dan lain-lain. Padahal sudah ada masyarakat di sini yang menggunakan itu dengan cara rudat, yalil, bacanya sholawat, kan indah. Dari bacaan Betul. Quran
lanjut bacaan sholawat bersama-sama sebagai pintu tradisi membuka bagaimana pengantin bertemu. Ini tidak dikenal lagi di Banten. Kenapa? Kitanya nggak menyuguhkan itu. Yang ada tawarannya dari para kreator, katakanlah pebisnis, saya bilang begitu. Betul. Pak, kalau mau kawinan ini loh Pak, langkah 1, 2. Lebih laku yang dari luar ya Pak. Berasal dari luar. Nah ini keprihatinan. Betul, ke depan saya sebagai masyarakat Banten ingin sesungguhnya mengetengahkan budaya tradisi kita. Intinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan, khususnya Islam di Banten, maka itu tidak jadi soal. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang dianggap bahkan saya menyebutnya bertentangan dengan tradisi dan keagamaan atau dengan syariat dan keagamaan, ini harus sesungguhnya tidak boleh ada terjadi. Nah, problem ini muncul pada tradisi masyarakat Muslim di Banten. Saya ngomong Banten karena Banten 90% masyarakat Muslim. Tapi ketika kita melihat sajian dalam upacara pernikahan saja, itu sudah tidak ada lagi. Yang ada bagaimana joget, bagaimana saksofon, bagaimana organ tunggal, Baik, Pak Yai. lagu-lagu dan lain-lain. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Yai bahwa kaitannya dengan ini saat dimunculkan tadi musik-musik lokal, tampaknya kondisi secara ruh, filosofi ini membawa sesuatu bagi kita. Karena memang ini adalah terlahir dari tanah luhur tercinta kita yang didukung oleh barangkali nilai-nilai luhurnya luar biasa. Dari beliaunya dicontohkan bagaimana saat pernikahan saja ini sudah ada dimunculkan, dan itu tradisi semestinya mampu ditumbuh kembangkan. Nah, saya barangkali berputar karena ini melihat sebagai seorang di bagian seniman dan pemusik sekaligus di dunia edukasi, kira-kira sekaligus pesannya Mas Ezra untuk bisa minimal tadi disampaikan mengeliminir kondisi-kondisi yang berpengaruh atau berdampak kurang sehat terhadap anak-anak kita. Kira-kira bagaimana Mas Ezra? Oke, untuk meminimalisir mungkin dari aku pastinya referensi akan musik budaya lokal, maksudnya yang sejalan dengan apa yang ada di lingkungan itu banyak dikonsumsi supaya apa yang dikreasikan, apa yang dibuat karya dari musisi atau misalkan teman-teman ada di daerah tertentu gitu, itu memiliki value dari daerahnya sendiri juga gitu. Jadi benar tadi kata Pak Kiai gitu, lihat sejarahnya juga misalkan di daerah ini itu ada budaya apa, dan terkadang jadi musisi itu lahir sebuah karya tuh justru karena budaya yang terjadi di lingkungan sekitar juga. Sepakat. Walaupun mungkin kalau kita lihat musik pop secara keseluruhan bisa melihatnya secara general gitu, karena kan itu melihatnya secara bisnis. Tapi di satu sisi kalau dari musisi pada hakikatnya pasti dia membuat suatu karya itu memang berdasarkan apa yang dia rasakan di lingkungan, di budayanya, sehingga itu yang menggambarkan value dari karyanya itu sendiri. Betul. Jadi kita memang karena ada rasa, jadi cipta, rasa dan karsa itu memang menjadi satu ruh yang bisa dimunculkan lewat musik. Betul. Nah, dan itu musik bisa terlahir di daerah masing-masing. Contoh dari Banten ini, karena memang ada sebagai tadi local value yang memang barangkali tidak akan ada endingnya di sana. Mereka tidak akan habis, kehabisannya ada saat semesta ini memang tiada. Baik, sebelum ke Mas Popo, karena memang kita ada tokoh, Pak Yai, melihat apa yang sudah disampaikan Pak Yai dengan keresahannya tadi, melihat anak-anak muda kita terkadang yaitu melalui media-media itu justru dimunculkan keasikannya dengan dunia yang barangkali tidak mengenal lokalitasnya, kurang, kalau boleh disebut kurang pemahaman. Pak Yai ada pesan yang mendalam kepada putra-putri kita, kepada generasi-generasi muda kita ini,
akan ke arah mana Pak Kiai kira-kira untuk pesan bijaknya Pak Yai? Ya, gunakan dan pakai serta kembangkan seluruh kegiatan yang berasal dari tradisi dan budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai sosial, dan nilai-nilai normatif lainnya. Dan saya memandang tidak ada tradisi budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan jika diisi dan digunakan untuk kepentingan keagamaan. Misalnya, saya kasih contoh misalnya seni budaya di Banten itu yang populer. Kalau dulu Jawa Barat ada angklung dan di Banten ada rampak beduk. Rampak beduk itu dan itu asli ya beduk. Pak ya, asli Banten. sini rampak beduk. Rampak beduk. Dan itu pemainnya menggunakan tari-tarian. Tetapi karena berasal dari budaya yang katakanlah inspirasinya muncul dari keberagaman Muslim, maka ketika beduk ditabuh, dipukul-pukul, itu yang keluar bacaan sholawat, bacaan Al-Quran. Nah ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang terbelakang, justru memiliki makna filosofi yang sangat luhur. Betul. Ya, beduk dipukul, terutama misalnya memberikan info terkait dengan masuknya waktu sholat. Khusus hari Jumat ada disebut dengan nitir. Nitir itu memukul beduk panjang sekali, bisa dimulai dari jam 11 siang sampai dengan pukul 11:30 menjelang waktu duhur Jumat masuk. Nah sekarang tidak ada lagi di masjid-masjid, bukan tidak ada lagi beduk nitirnya, beduknya saja dianggap kuno, sehingga di Banten ya sekarang saat ini terkikis. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan saya bisa membantu membangun masjid, saya bisa membantu membangun musola, tapi syaratnya tidak boleh ada beduk. Nah ini perlu diwaspadai. Oleh karena itu beduk ini, rampak beduk ini berasal dari itu. Untuk mengingatkan masyarakat secara filosofi, waktu sholat duhur sudah masuk, waktu sholat maghrib sudah masuk. Kenapa kreator-kreator yang mengaku modern menggunakan HP, TikTok dan lain-lain saat ini tidak mau memunculkan itu? Baik. Ini kerugiannya. Betul, oleh betul, karena Pak ke Yai. depan pondok-pondok pesantren dengan masjid-masjid di kampung, mari kita ajak untuk menghidupkan kembali rampak beduk dan memukul beduk di masjid. Ya, terutama Jumat nitir. Nah sekarang ada istilah Jumat nitir ya Pak Jumat Yai dengan nitir. rampak beduknya. dengan rampak beduk, artinya kalau Betul, rampak betul. beduk kan rampak itu beduknya banyak. Nah, kalau nitir di masjid kan beduknya cukup satu, kecuali lebaran. Betul, Nah, betul. beduk satu kali dipukul tapi bisa 1 jam atau setengah jam. Baik. Nah, ini budaya kita yang sudah diisi, ada momen penting filosofi keberagamaan Muslim, tapi kemudian dianggap kuno, dianggap tidak baik, tidak diketahui oleh masyarakat. Masa sekarang masjid-masjid tidak ada beduk, masjid-masjid dilarang ada beduk. Nah ini budaya yang masuk dari perkotaan. Baik Pak Yai. Jadi pesan kita bisa terima dan mudah-mudahan ini anak-anak muda kita ini semakin tergairahkan Pak Yai. Baik. Dengan pesan ini karena tadi ada Jumat nitir, ada beduk rampak beduk, bisa kita gali bersama. Tugas Mas Estra juga ini untuk menumbuh dan juga mendorong bisa tercipta kembali nuansa-nuansa lokal dan anak-anak muda ini semakin bersemangat untuk mencintai ya budaya lokalnya. Mas Popo, ini tugas utama ini. Bagaimana mensosialisasikan sekaligus mengkampanyekan dengan budaya yang dikemas ya tetap dengan filosofi lokalitas. Negeri tercinta ini sangat kaya dan tentu ini kita berharap dari Mas Popo dan rekan-rekan jurnalis pengawak media bisa mengkampanyekan secara masif pula. Monggo Mas Popo. Iya, saya pikir memang karena misalnya saya bikin konten atau teman-teman yang lain bikin konten. Betul. Itu kan karena kita tahu dan kita suka dan kita membuat itu menjadi trending atau menjadi sebuah budaya yang bisa diterima orang banyak gitu. Sedangkan kan mungkin belum tahu. Misalnya saya tadi semua kata-kata yang Bapak Kiai sampaikan baru semua asing buat saya. Iya. Kan gitu ya. Nah. Jadi saya pikir perlu sekali ini adalah PR kita bersama. Betul. Jadi mungkin dari yang senior-senior yang paham
budayawan yang lama-lama, yang paham tadi entah dari sisi budayanya, musiknya, kebiasaannya, misalnya dalam sisi keagamaannya, itu duduk bareng mengkampanyekan sesuatu yang tadi, yang dianggap ini bagus secara value, secara filosofi, secara manfaat buat anak muda, dan itu digarap tadi. Misalnya dengan Mas Ezra tadi ngomong ada Eka Gustiwana bikin fusion gitu ya, kolaborasi antara budaya lama dengan tren yang baru sekarang. Nah itu diperkenalkan, dibikin hashtagsnya lah istilahnya, dikampanyekan, diperkenalkan di lewat sosial media, bareng sama siapa? Selebgram, tiktokers. Jadi itu jadi masif, PR bersama ya. Nggak bisa dibuat oleh satu orang, misalnya sama Pak Yai sendiri, mengkampanyekan sendiri juga nggak mungkin. Dari Pemda juga itu harus mendukung misalnya, dari banyak pihak. Nah itu kita ajak bareng-bareng, dan itu jadi ya saya pikir kayak besok ya Pak ya. Betul, Dan dari ada pagelaran besok kita budaya, ada Youth of Indonesia Festival, nah, dan itu salah satu benar-benar bentuk itu. Nanti akan mengeksplor potensi dari anak-anak muda kita yang masih mencintai negerinya, yang masih mencintai lokalitas Banten ini. Dan mudah-mudahan Pak Kiai, apa yang sudah disiapkan Pak Kiai dengan FKPT, menindaklanjuti dari program-program BNPT RI, ini akan tetap mengukuhkan semangat juang anak-anak muda negeri tercinta ini dengan merah putihnya, dan lokalitas tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan rampak beduk ada di sana nanti Pak Yai dengan konsep beduk-beduknya, dan juga saya mendengar ada rampak beduk, ada rampak kendang juga kan gitu ya. Ada Sesingaan dulu kan, kalau wilayah-wilayah Jawa Baratan kan gitu ya. Nah inilah adalah lokalitas kita, termasuk apa yang saya kenakan ini adalah bentuk lokalitas kan gitu ya. Nah baik, karena memang kita melihat rekan-rekan pecinta podcast Youth of Indonesia podcast kali ini, memang ini nuansanya lain, tapi justru akan memberikan pesan-pesan yang lain pula. Sekali lagi Pak Kiai. Baik, saya kira gini. Betul. Beduk jangan dilarang dan digusur dari masjid. Nah, tugas kita semua, dan berikan bagaimana cara memukul beduknya yang indah. Betul Pak Yai. Dan di masjid-masjid di Jakarta, di Jawa Barat, di Banten, Jawa Timur masih nggak ada. Walaupun masih ada yang ingin menggusur beduk dari masjid. Wah, terima kasih. Jadi kita ingat, karena beduk ada merupakan simbol dari lokalitas yang ada, kita lestarikan bersama melalui lokalitas. Nasionalisme tetap tertanam di jiwa-jiwa anak muda kita. Baik para pecinta Youth of Indonesia podcast kali ini, episode kita berucap bersama. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Terima kasih Pak Yai. Atas waktunya. Terima kasih pula Mas Ezra dan Mas Popong. Terima kasih Pak. Dan saya dengan segala keterbatasannya ini ternyata kan ini kali pertama menjadi host. Mudah-mudahan akan memberikan pembelajaran untuk kita semua. Kita selanjutnya akan bertemu di episode yang lain, di provinsi yang lain, dengan kesempatan dan nuansa yang berwarna lain pula. Terima kasih. Sekali lagi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari total 20 yang tadi yang awal mendaftar, tapi 18 yang tadi akhirnya tampil. Dari 18 ini cukup kompetitif. Tariannya pun tarian lebih banyak dibanding yang puisi sama vokal. Nah di situ terlihat banyak juga yang menonjol, banyak yang menarik dari segi teknisnya baik, lalu juga segi naratif, ada yang ceritanya message-nya sampai, ada yang benar-benar dihayatin banget, dan apa ya, menarik banget. Jadi masing-masing juga ada karakternya gitu. Jadi siapapun yang menang nanti, ini setelah ini baru mau lanjut lagi penjurian, kita nilai secara kuantitatifnya dan kualitatif. Tapi di situ harapannya yang menang 3 terbaik ini bisa mewakili Provinsi Banten untuk maju ke tingkat nasional nanti. Pemenang pertama jatuh pada nomor 3 dengan atas nama Hajang dari SMA Tangerang. Dari pertama Hajang, nama dia ada Susio, ada juga Pak Agus, sekiranya untuk juara 2-nya kami persilakan. Ramadan Karakter ID.